Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Tahap perancangan dan implementasi basis data, life cycle basis data. Yang pertama, tahap analisis dan perancangan, kemudian tahap implementasi. Tahap pertama, saya masuk ke langkah ke-1, yaitu penentuan dan analisa fakta. Analisa kebutuhan dengan melakukan interview kepada produsen atau pengguna data, sehingga dapat menghasilkan spesifikasi kebutuhan atau requirement specification. Dari situlah kita akan membuat perancangan basis data, baik itu secara konsep maupun secara fisik. Yang kedua, membuat ERD atau biasa kita sebut Entity Relationship Diagram. Proses pemodelan ini menentukan entitasnya atau nanti bisa kita sebut tabelnya. Kemudian ada apa saja atribut-atributnya. Ya, misalkan ada buku, kemudian atributnya kode buku, judul, stok, dan lain-lain. Kemudian bagaimana hubungan antara entitas atau hubungan antar tabel. Inilah contoh ERD, nantinya akan saya detailkan lagi di sesi berikutnya. Langkah ketiga, pemetaan ERD. Membuat pemetaan tiap entitas dan hubungannya. Membuat hubungan entitas atau table, apakah one-to-one, one-to-many, atau many-to-many. Penjelasan detail saya akan bahas di sesi berikutnya mengenai ERD. Selain perancangan basis data secara konsep, kita juga membuat perancangan basis data secara fisik. Kita masuk ke normalisasi. Normalisasi ini penting karena tujuannya untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, memastikan dependensi data bahwa data berada pada tabel yang tepat. Perancangan basis data secara fisik berikutnya membuat skema basis data, penyesuaian dengan bahasa pemrograman apa yang akan kita buat. Kemudian kita tentukan database management system, apakah itu berbayar atau gratis sesuai dengan kebutuhan. Contoh DBMS, database management system, sudah saya bahas di sesi sebelumnya. Perancangan basis data secara fisik berikutnya merancang organisasi file dan indeks, memastikan penyimpanan data yang dibuat sesuai kebutuhan. Misalkan berapa lengthnya, tipe datanya, kemudian menentukan indeks dan membuat dokumen DDL, Data Definition Language, seperti create, insert, select, dan lain-lain. Kemudian tahap implementasi, yaitu mengimplementasikan DDL, Data Definition Language, merancang database, merancang tabel, menggunakan query SQL atau SQL, atau kita juga bisa menggunakan GUI atau User Interface untuk mempermudah pembuatan dalam database.